Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Perkenalkan, saya Fenty S. Idris. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang cabang-cabang iman. Sebelum kita mengetahui cabang-cabang iman, tentu kita harus mengetahui dulu apa definisi daripada iman. Nah, iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Kemudian, Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Yang berikutnya itu rukun iman. Nah, rukun iman ini adalah pilar utama kepercayaan seorang muslim. Tentu kita sudah mengetahuinya ya, bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti tiada Tuhan selain Allah yang kita sembah. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Nah, kita harus mempercayai adanya malaikat beserta tugas-tugasnya. Contohnya, malaikat rakib dan atid. Rakib mencatat amal baik, atid mencatat amal buruk. Kemudian ada lagi malaikat Israfil ketika datangnya hari kiamat, itu Israfil yang bertugas meniup trompet sangkakala, dan malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga, dan malaikat-malaikat yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu iman pada kitab-kitab Allah. Nah, kitab Al-Quran itu adalah kitab umat muslim. Sebelum kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah, sudah ada kitab-kitab terdahulunya, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian yang kedua itu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga itu ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan terakhir itu ada kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kita harus mempercayai bahwa semua yang ada di dunia ini sudah menjadi ketetapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian macam-macam syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Nah, para ahli hadis seperti Imam Baihaqi, Abu Abdillah Halimi, Syekh Abdul Jalil itu berpendapat bahwa cabang-cabang iman itu ada 77. Nah, mereka ini membagi menjadi 3 kategori atau golongan. 3 kategori itu, yang pertama ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Nah, pusat keyakinan seseorang itu adalah hati. Orang yang beriman yaitu orang yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya dan pada setiap tindakannya adalah sama. Kemudian yang kedua itu ikrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Nah, bagaimana contohnya? Itu seperti kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, sering membaca Al-Quran, beristighfar, dan berdoa. Kemudian yang ketiga, amalun bil arkan, artinya mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Seperti apa itu? Seperti kita melaksanakan sholat, tahara, kemudian kita berzakat, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana sih tanda-tanda orang yang beriman? Nah, yang pertama, jika mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hatinya bergetar. Kemudian ketika mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, jiwanya tenang. Nah, ia akan segera mengamalkannya. Kemudian yang kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, setelah ia bekerja keras, ia menyerahkan semua kepada Allah hasilnya. Nah, kemudian yang ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Jadi, ia tidak menunda-nunda dalam pelaksanaan sholat. Nah, yang keempat, mensedekahkan sebagian rezekinya atau hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menghindari perkataan yang tidak berguna. Dan yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji.
Lalu, apa hikmah dan manfaat syu'abul iman atau cabang-cabang iman? Yang pertama, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Yang kedua, iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Yang ketiga, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Yang keempat, iman menumbuhkan sikap ikhlas. Yang kelima, iman mendatangkan keberuntungan. Dan yang keenam, iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Rian, lama gak ketemu. Budi ya? Udah lama juga gak ketemu. Gimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Kalau kamu? Sekarang gue lagi susah, Bud. Hah? Susah kenapa? Jadi gini, atas nama Rian, dia dekat dengan saya sendiri. Jadi ini tagihan untuk biaya rumah sakit dan sekaligus biaya kamar untuk pasien. Jadi biaya totalnya berapa tuh? Biaya totalnya adalah Rp5.850.000. Yang benar itu harganya tuh? Iya, itu sudah termasuk biaya yang paling minimal di rumah sakit ini. Jadi itu ceritanya. Kasihan amat nasib lu. Jadi boleh gak gue minjem duit lu dulu? Nanti kalau udah gajian, gue kembaliin deh. Boleh, asalkan demi kesehatan keluargamu. Beneran nih? Wah, makasih banyak loh, Bud. Lu tuh udah membantu gue banget. Iya, sama-sama. Alhamdulillah Bapak sudah sembuh. Aku juga sudah habis gajian. Nanti Bapak mau aku bawa ke rumah makan kesukaan Bapak ya. Nah Ria, bagaimana kamu bisa melunasi biaya rumah sakit Bapak? Sedangkan kamu baru saja gajian. Aku mau minjamnya dari teman lamaku, namanya Budi. Lantas, kenapa kamu tidak segera mengembalikannya? Tapi aku ingin memberikan hadiah untuk Bapak. Ingatlah nak, menunaikan atau membayar suatu hutang adalah salah satu dari 77 syu'abul iman. Dan jika dilakukan, maka dapat memudahkan umat Islam dalam memahami tentang keimanan dan mendapat sangat banyak pahala untuk bekal kita di akhirat kelak. Baik Pak, Rian mengerti. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Usikumullah wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.